Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Gelora di seluruh Indonesia yang saya cintai, baik yang mengikuti acara ini melalui Zoom, khususnya teman-teman media, ataupun yang mengikuti melalui akun sosial media Partai Gelora. Saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada dua narasumber kita sore hari ini yang merupakan diplomat senior dua-duanya. Di samping saya ini ada Pak Sten Harsha, ini mantan diplomat Amerika, pernah bertugas berapa tahun di Indonesia? 12 tahun. 12 tahun di Indonesia. Istrinya pun orang Indonesia juga, jadi beliau mengerti Indonesia dengan baik dan sekarang kebetulan sedang berada di Indonesia. Kemudian juga bergabung bersama kita Pak Imran Kotan. Ini juga diplomat senior, pernah bertugas di Beijing sebagai dubes kita di Cina, begitu juga di Australia kalau nggak salah Pak Imran ya, juga sebagai dubes. Dan sebelum G20 kemarin di Bali, kelihatannya Pak Imran juga sempat keliling ke beberapa negara penting ya. Betul. Sekarang kita ingin membuka satu diskusi di akhir tahun kita ini tentang proyeksi tahun 2023. Di saat Indonesia sedang memasuki tahun politik dan pada akhir tahun 2023 nanti waktu yang tersisa kita menuju pemilu, pilpres dan pileg tinggal 1,5 bulan kira-kira ya. 14 Februari 2024. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tahun 2023 ini bagi Indonesia ini tahun politik yang sangat panas gitu ya. Tapi pada waktu yang sama sebenarnya yang panas bukan cuma Indonesia. Di luar sana situasi dunia sekarang juga rasanya jauh lebih panas gitu ya. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa Partai Gelora yang alhamdulillah sudah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu ini Pak Imran ini, alhamdulillah gitu ya. Kebetulan juga dapat nomor cantik gitu ya. Nomor 7 ini ya. Mana nomor 7-nya? Kebetulan dapat nomor 7. Walaupun kami di Partai Gelora mengusulkan nanti pemilu yang akan datang 2029 sebenarnya tidak perlu pakai nomor urut, cukup nama dan logo partai saja gitu. Tapi nomor 7 ini persis sama Pak dengan slogan Partai Gelora gitu. Kita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dan untuk itu perlu arah baru. Jadi sama Pak gitu. Nah, tapi seperti yang sering saya ulang-ulangi bahwa partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis dan tamu kita yang kita undang sore hari ini sebenarnya sudah beberapa kali kita undang di sini Pak Stanley, ini yang kedua kalinya ya. Satu kali Zoom dari Amerika yang Pak Imran, kalau ini Pak Imran sudah berkali-kali kita undang ke sini, tidak asing lagi bagi pemirsa Partai Gelora. Partai ini lahir di tengah krisis dan 2 tahun pertama kita ada di tengah pandemi. Begitu keluar dari pandemi tahun 2022 kita masuk di persiapan verifikasi partai politik. Tapi tahun 2022 ini diawali dengan isu perang. Ya, bukan isu lagi, fakta ya. Fakta perang di Ukraina. Jadi secara berturut-turut mulai dari pandemi sampai kepada perang dan sekarang kita menyaksikan bahwa kekacauan secara global ini terjadi di mana-mana sebagai residu dari perang yang terjadi di Ukraina ini. Apa yang ingin sebenarnya kita diskusikan pada sore hari ini adalah bagaimana cara kita memandang tahun yang akan datang. Tahun 2023 di tengah konflik global yang sekarang ini semakin tereskalasi ya. Tidak ada tanda-tanda bahwa konflik ini akan reda dalam waktu dekat. Para aktor yang terlibat dalam perang ini juga semuanya adalah aktor global. Amerika secara jelas-jelas ada di belakang Ukraina dan seperti yang juga kita lihat Cina juga jelas ada di belakang Rusia. Jadi kita tidak bisa memandang bahwa perang ini adalah perang antara Rusia dengan Ukraina, tapi ini adalah perang antar kekuatan utama global. Tapi dampaknya kita rasakan sampai di Indonesia
yaitu dampak inflasi. Ya. Ini harga-harga naik dan standar hidup orang mengalami penurunan. Survei yang kita lakukan di Partai Gelora baru-baru ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini merasakan bahwa tahun 2022 ini mereka benar-benar terpuruk gitu ya, secara ekonomi gitu ya. Mereka benar-benar terpuruk secara ekonomi. Nah, tamu kita pada sore hari ini dua-duanya adalah diplomat senior, dan saya kira bisa memberikan kita gambaran tentang beberapa pertanyaan fundamental yang saya rasa ingin saya ajukan ke mereka ini. Yang pertama, bagaimana para aktor global ini, kekuatan utama global, Amerika, Rusia, China, dan Uni Eropa secara khusus, memproyeksikan konflik global ini di tahun yang akan datang. Dalam perspektif yang bisa kita baca, paling tidak Pak Stanley bisa memberikan kita gambaran tentang Amerika dan mungkin juga tentang Eropa, tapi Pak Imron mungkin bisa bicara banyak tentang China dan Rusia karena background penugasan beliau di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana situasi global ini akan berimplikasi kepada kita di Indonesia di tahun politik tahun 2023 yang akan datang. Dan saya kira baik Pak Stan maupun Pak Imron sama-sama dua-duanya bisa bicara banyak ini karena saya kira ini diplomat pertama Amerika yang tadi Pak Stan bilang yang pertama ketemu Pak Jokowi ya sejak masih wali kota di Solo ya. Kebetulan istri beliau juga di orang Solo juga ternyata. Orang Solo ya. Jadi ini Solo connection. Jadi kira-kira dua itu yang akan kita bicarakan sore hari ini. Jadi ini perspektif aktor global dalam memandang konflik global ini, dan yang kedua implikasinya kepada situasi politik kita di saat kita memasuki tahun pemilu. Dan jangan lupa tahun depan tahun 2024 juga Amerika pemilu juga ya. Rusia juga pemilu ya. Jadi ini tahun-tahun yang menentukan dalam arah sejarah manusia karena di negara-negara utama ini kita juga menyaksikan ada pergolakan domestik dan juga ada pergolakan globalnya gitu. Saya kira itu Mas Yura. Saya kira begini ya. Saya termasuk yang percaya bahwa filosofi kepemimpinan itu punya kandungan karakter utama ya. Salah satu kandungan dari karakter kepemimpinan itu adalah kedermawanan. Kalau kita bawa dalam skala negara, kan misalnya saya sebenarnya tertarik misalnya dengan proses pembentukan Uni Eropa ya setelah Perang Dingin ya. Bisa kita membayangkan bahwa negara-negara Eropa Barat yang sangat sejahtera itu bertetangga dengan negara Eropa Tengah, Eropa Timur, Balkan yang sangat miskin gitu ya. Tapi mereka ada di satu kontinen gitu ya. Uni Eropa ini kan sebenarnya satu proses redistribusi. Artinya orang-orang di Eropa Barat, khususnya Jerman, Prancis, menyadari betul bahwa kita tidak bisa hidup begini dengan dua wajah yang terlalu kontras. Ada yang sangat sejahtera, ada yang sangat miskin di tetangga kita ini kan. Jadi harus ada usaha yang sistematis, yang terinstitusi untuk ikut mensejahterakan kawasan ini seluruhnya. Kan itu background dari berdirinya sebenarnya Uni Eropa ya. Dan kita melihat bahwa dalam waktu yang relatif singkat proses pembangunan di Eropa Tengah, Eropa Timur relatif berjalan dengan bagus ya. Kalau kita bertanya ya, walaupun Inggris justru keluar dari Uni Eropa gitu ya, tapi mereka melihat bahwa pengalaman Inggris ini pengalaman gagal. Justru ekonomi Inggris menurut mereka lebih buruk setelah keluar dari Uni Eropa dibanding ketika mereka ada di Uni Eropa. Jadi negara-negara yang tadinya ada mau semangat berontak juga di Uni Eropa itu kan tidak ya seperti mengurungkan niatnya. Saya juga banyak Pak Asep kalau saya ke Eropa biasanya saya suka ketemu dengan para pemikir juga gitu ya. Saya suka tanya ke mereka soal ini. Mereka bilang enggak.
Tapi tidak mungkin kita ini. Mereka ingin mempertahankan seburuk-buruknya Uni Eropa, mereka tetap ingin ini ada. Ya kan? Tapi saya mau mengingatkan filosofi dasarnya. Bahwa Jerman sebagai big brother di kontinen itu, di kawasan itu, ya dia mau berbagi itu. Walaupun dia tetap saja penguasa di situ kan dengan Prancis ya. Saya kira hal yang sama harus dilakukan oleh semua negara adidaya. Kalau Indonesia ingin menjadi global player utama, dan itu yang kita cita-citakan di sini sesuai dengan kapasitasnya, bahwa kita bisa, maka salah satu karakter utama yang harus dikembangkan oleh Indonesia itu memang Anda harus memaintain saudara-saudara yang lain, harus dermawan itu harus itu, nggak bisa nggak gitu. Nah, sebenarnya semangat ini yang ingin kita kembangkan, karena pada dasarnya kan begini ya. Pertarungan ideologi yang ada di era Perang Dingin kan pada dasarnya adalah pertarungan tentang model. Iya ya, model sosial kan. Dan kenyataannya kita tidak bisa mengatakan bahwa model liberal itu sekarang menang secara de facto, karena kemudian sekarang kan pemberontakan kepada model ini juga banyak, ketimpangan ekonomi yang luar biasa dan seterusnya. Jadi pertarungan pencarian umat manusia kepada satu model sosial sekarang ini belum selesai, belum berhenti, dan orang sedang mencari model. Sekarang kan kalau kita dengarkan Xi Jinping kan selalu bicara tentang model ini ya, ini yang ditawarkan ini model sebagai antitesa terhadap model liberal yang ada di Barat. Tapi saya juga tidak membayangkan bahwa orang bisa sejahtera tapi tidak ada demokrasi di sampingnya gitu. Saya juga tidak bisa membayangkan model itu, bahwa itu bisa manusia itu mau ke model seperti itu. Tapi kalau misalnya ada model demokrasi liberal yang besar seperti ini, tapi akibatnya adalah ketimpangan ekonomi yang luar biasa, juga manusia juga tidak mau itu karena demokrasi yang bikin kita lapar, kita juga tidak mau. Nah, jadi orang sedang mencari model baru, dan saya kira di Indonesia ini kesempatannya atau peluangnya untuk membangun model itu yang sebenarnya kekuatan Indonesia yang bisa ditawarkan kepada dunia kalau dia ingin menjadi global player. Ini negara Islam, konservatif secara nilai-nilai, tapi open mind. Pak Sten memahami betul mungkin saya kira karakter orang Indonesia ya. Orangnya itu peaceful mind gitu. Orang Indonesia itu dia pro kesejahteraan, dia juga konservatif, dan kita tidak melihat ada hal yang perlu kita pertentangkan ya secara diametral antara kesejahteraan, demokrasi, dan agama. Di sini nggak ada ya begitu. Ini semuanya bisa menyatu di sini, dan modal utama inilah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi global player. Kalau kita lihat misalnya secara ekonomi, kalau kita bicara ukuran GDP misalnya, Indonesia, Saudi, Turki kan nggak jauh ya. Tapi kalau kita bicara diversifikasi ekonomi, mungkin Indonesia relatif lebih baik gitu ya. Secara diversifikasi ekonomi ya. Saudi kan tidak diversified ekonominya. Begitu juga sistem politiknya. Kita relatif dengan Turki di sini kita relatif lebih maju, dan dua negara Islam ini menurut saya pada dasarnya bisa menjadi sekarang adalah player utama di kawasannya secara regional. Tetapi dua-duanya punya potensi untuk berkembang menjadi global player. Saya kira itu. Saya mau terima kasih dulu ke kedua narasumber kita, para diplomat senior yang luar biasa sore hari ini, Pak Imron Khotan dan juga Pak Stanley Harsha atas kontribusinya dalam diskusi kita sore hari ini yang sangat mencerahkan. Ya. Saya kira kita sepakat untuk memandang dalam dua pendekatan yang proyeksi 2023 ya, bahwa kita semuanya punya pada dasarnya punya wishful thinking begitu ya, ada harapan juga kita supaya 2023 ini lebih damai, walaupun kita terbuka bahwa semua kemungkinan sangat bisa terjadi karena konflik ini ada eskalasi, tetapi juga bisa sewaktu-waktu stop di tengah jalan dalam proses perdamaian yang juga sedang diusahakan, karena ini kan sudah hampir 1 tahun ya perang di Ukraina ini, dan ini relatif melelahkan. Kita juga berharap bahwa walaupun ada tanda-tanda eskalasi atau
ekstensi dari spot konflik ke arah kawasan Asia Pasifik, tapi mudah-mudahan ini tidak berkembang menjadi ledakan konfrontasi yang besar gitu ya. Kita juga bersyukur bahwa Indonesia di tengah krisis global ini relatif bisa bertahan gitu ya. Tapi seperti taman, kalau yang lainnya layu, kita mekar sendiri rasanya juga tidak mungkin. Nah, cuma ini sekaligus ini penutup untuk menggoda Pak Imran juga ini. Kalau kita mendengarkan tadi data-datanya Pak Imran, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu, Pak. Kalau pertumbuhan kita masih di atas 4%, apalagi di atas 5%, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Setuju. Setuju ya. Ini supaya nomor 7 juga bisa beraksi nanti 2024 yang akan datang insya Allah itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Gelora yang telah mengikuti acara ini melalui akun sosial media Partai Gelora. Begitu juga teman-teman media yang ikut berpartisipasi melalui Zoom, dan tentu saja host kita yang ganteng, Mas Wira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.